Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa nasarahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bangkit lagi dari tidur kita dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah disambung dengan kuliah subuh thalabul ilmi berjamaah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dan apa yang kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia atau pengurus masjid yang telah mengajak saya kembali untuk bersilaturahim pada Sabtu subuh kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan satu buku yang alhamdulillah sudah terbit dan baru terbit di bulan April kemarin, tentang hukum waris dengan judul Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam. Bukunya sudah ada, silakan kalau mau dibagikan. Buku ini saya tulis setelah saya membaca 2 ayat dalam satu surat, yaitu surat An-Nahl ayat 44 dan ayat 64, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ayat yang kedua, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kedua ayat tersebut dalam kalimat yang saya garis bawahi, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas dan sekaligus memberikan perintah kepada para nabi untuk menjelaskan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada mereka. Karena kalau tidak ada penjelasan tentu tidak bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, ya tentunya tidak bisa dilaksanakan. Dan setelah nabi atau para nabi itu meninggal dunia, ada orang-orang yang disebut oleh nabi sendiri sebagai warasatul anbiya,
orang-orang yang mewarisi ilmu Nabi dan orang-orang yang mewarisi akhlak para Nabi tersebut, sehingga apa yang menjadi tugas para Nabi selanjutnya menjadi tugas mereka. Apa itu? Memberikan penjelasan. Ya, ayat ini mesti dipegang erat-erat oleh setiap asatiz, oleh para ulama, ya, agar tidak lupa akan tugasnya. Seruan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sudah kita banyak dengar, dan seruan tersebut merupakan seruan yang mulia. Namun seruan itu hanya akan menjadi seruan belaka kalau tidak ada penjelasan lanjut dari penerapan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kata yang mendengar, bagaimana saya mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Saya nggak ngerti Al-Quran dan Sunnah. Apa isi Quran saya nggak ngerti, apa isi Sunnah saya nggak ngerti. Ya, mau sih kembali tapi nggak ngerti. Ya, karena memang banyak yang tidak mengerti, maka menjadi tugas para ulama untuk memberikan penjelasan. Nah, dari sinilah saya terpanggil untuk memberikan penjelasan, bukan saja dalam bentuk ceramah, tapi juga dalam bentuk tulisan. Buku tentang waris yang saya tulis ini mungkin bisa saya klaim berbeda dengan buku hukum waris yang sudah pernah ditulis. Tapi kalau kita mau cari juga jarang juga Pak ya di toko buku, karena penerbit untuk menerbitkan buku hukum waris ini mikir-mikir juga kira-kira laku apa enggak ya. Kalau enggak laku nanti rugi saya, akhirnya ditolak dan tidak diterbitkan. Alhamdulillah ini ada yang menerbitkan dan mereka tidak takut dengan urusan bisnis seperti itu. Tujuannya adalah memberikan penjelasan dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang berkaitan dengan warisan. Gimana perbedaan buku ini dengan buku hukum waris yang lain? Ya, perbedaannya bisa kita lihat. Yang paling menonjol adalah sistematika penulisan ini menggunakan tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaannya ada yang saya buatkan hasil interaksi saya dengan jamaah di Jabodetabek, dan ada juga yang memang asli saya minta dari orang-orang yang saya punya kontaknya di nomor di HP saya. Ya, silakan kirimkan pertanyaan yang berkaitan dengan hukum waris. Saya akan menyusun buku tentang hukum waris. Ada yang respon, ada juga yang tidak respon. Yang respon ya beruntung, karena pertanyaannya kemudian kita masukkan dan insya Allah akan memberikan manfaat kepada orang banyak. Pertanyaan-pertanyaan itu dari interaksi yang saya alami tidak jauh berbeda. Pertanyaan di masjid ini dengan pertanyaan di masjid sana, pertanyaan di Jakarta, pertanyaan di Bekasi, pertanyaan di Tangerang, pertanyaan di Kalimantan tentang hukum waris itu tidak terlalu jauh berbeda. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya kumpulkan tadi, mereka-mereka yang bertanya sudah terwakili. Ya. Kemudian jawabannya gimana? Jawabannya pun saya berikan dengan jawaban yang memiliki landasan, ya, bukan asal menjawab dalam arti ya tidak boleh, tidak halal haram, tidak seperti itu ya. Namun ada penjelasan-penjelasan dan landasan-landasan baik dari Al-Quran atau Sunnah Nabi ataupun dari argumentasi. Karena masyarakat kita ada yang paham dengan Quran, ada yang tidak Pak ya. Kalau kita paksakan untuk memahami Al-Quran nggak nyambung-nyambung juga. Akhirnya kita harus berikan argumentasi di luar daripada apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Begitu juga jawaban yang saya berikan nggak panjang-panjang, simpel saja. Karena kalau panjang-panjang juga bikin susah. Ya, di pesantren materi warisan ini juga merupakan materi yang ditakuti oleh santri,
dan banyak yang tidak lulus juga untuk materi hukum waris ini. Jadi mudah-mudahan dengan metode tanya jawab seperti itu saya bisa mempermudah apa yang selama ini dirasakan ribet, bisa dirasakan ruwet ya dalam masalah memahami hukum waris Islam, sehingga hukum waris Islam bisa diterapkan. Kalau mau diadakan survei Pak, kira-kira dari umat Islam Indonesia ini yang membagi warisan sesuai dengan hukum waris Islam berapa persen ya kira-kira? Saya belum melakukan survei ini ya. Tapi dari survei tentang hal yang lain umum, Anda Muslim, apakah Anda ingin diterapkan di Indonesia ini hukum Islam? 80% menjawab tidak. Aneh kan? Muslim, tapi ketika disurvei apakah Anda ingin di Indonesia ini diterapkan hukum Islam? Jawabannya tidak. Ya, itu perlu dicari apa faktornya. Nah, hukum waris Islam adalah bagian daripada hukum Islam secara umum, mungkin juga tidak jauh berbeda hasil survei itu. Maka saya ingin memberikan kemudahan, mudah-mudahan dengan kemudahan ini masyarakat kita mau kembali kepada hukum waris Islam dalam pembagian warisan mereka. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, apa saja yang terkandung dalam buku ini? Dalam buku ini ada hal-hal yang klasik yang mungkin sudah bisa dibaca dalam buku hukum waris di pesantren ya. Tapi saya menambahkan beberapa hal yang mungkin belum dicatatkan oleh para penulis sebelumnya. Di antara yang ingin saya perkenalkan dari buku ini adalah bahwasanya saya memberikan penjelasan tentang keutamaan menggunakan hukum waris Islam sebelum saya membahas tentang teori hukum waris yang baku itu. Ya, apa keuntungan kaum muslimin ketika mereka menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian waris mereka? Yang pertama, penerimaan harta waris menjadi halal dan thayyib. Jadi menerima harta waris ini ada dua, ada yang penerimaannya haram, ada juga yang penerimaannya halal. Jangan kita anggap yang haram itu korupsi doang, atau yang haram itu nyolong, atau yang haram itu begal, atau yang haram itu dari hasil-hasil yang sudah kita ketahui. Banyak orang yang merasa kalau saya dapat dari warisan ya halal. Dari mana Bapak dapat ini? Oh, ini warisan. Sudah, nggak perlu dibahas lagi hukum halal haram. Kenapa? Karena sudah merasa pasti halal gitu ya. Nah, di sini saya berikan penjelasan, tidak semua penerimaan dari harta warisan yang dibagi dalam keluarga kita itu adalah halal. Ada penerimaan yang halal, ada penerimaan yang haram. Ukurannya apa? Ukurannya adalah teknik pembagian daripada harta warisan tersebut. Apabila harta warisan itu dibagi dengan kesepakatan, maka pembagiannya atau hasilnya adalah haram. Apabila harta warisan dibagi dengan menggunakan hukum adat, maka perolehan dari harta warisannya adalah haram. Dan apabila pembagian harta warisan itu menggunakan pembagian yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi SAW, maka itulah pembagian yang halal. Dengan kata-kata yang lebih singkat, tidak ada penerimaan harta waris yang halal kecuali apabila dibagi menggunakan hukum waris Islam. Ya, nah ini perlu untuk kita jelaskan. Di buku ini kita jelaskan. Kira-kira kita ingin dapat yang halal atau yang haram? Bagi orang yang beriman pasti peduli yang halal. Tapi kalau yang setengah-setengah, mungkin KTP saja mungkin nggak perlu, yang penting gedenya berapa. Ya, 300 juta yang penting saya dapat 300 juta. Bodoh halal atau haram. Itu bukan prinsip hidup dari orang yang beriman ya.
Nah, di sini perlu untuk kita sadari, jangan sampai kita hanya tahu mencuri yang haram, korupsi yang haram, warisan yang dibagi dengan tidak menggunakan hukum waris Islam juga adalah penerimaan yang haram. Yang kedua, keuntungan kaum muslimin menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian harta waris mereka adalah mereka akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran kita sudah hafal bersama, Allah berfirman dalam tanda tanya, ya, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya bahwa adakah yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi kita mendengar di tengah-tengah masyarakat kita banyak orang yang menuding 2:1 nggak adil, betul? Iya, 2:1 nggak adil, itu diskriminatif. Ya, perempuan sekarang tidak sama dengan perempuan dulu. Ya, harus disamakan saja. 2:1 tidak adil. Cukup dibacakan ayat tadi. Kalau pembagian 2:1 Anda anggap tidak adil, tunjukkan kepada saya siapa pihak yang Anda anggap adil. Kira-kira bisa jawab Bapak? Tunjukkan kepada saya siapa pihak yang Anda anggap adil. Kalau Allah dan Rasulnya Anda tidak percaya keadilannya. Bisa tunjukkan. Nah, ya. Jadi jangan hanya kita mengatakan atau ada sebagian orang mengatakan, oh nggak adil, diskriminatif. Ya, tunjukkan siapa yang adil coba. Ya, apakah presiden yang adil ataukah siapa yang adil? Tunjukkan. Ya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Dulu di zaman Nabi juga ada yang protes kepada Nabi, Pak, ya, tapi dalam masalah lain selain warisan. Wah, ini pembagian nggak adil. Ya, kalau Bapak mau buka silakan buka dalam surat At-Taubah ayat 58-59. Yang biasa protes Allah tidak adil, yang biasa protes Rasul tidak adil itu adalah orang munafik. Ya, At-Taubah ayat 58-59. Ya, kenapa nggak adil? Karena nggak dapat. Kenapa nggak adil? Karena dapatnya dikit. Nah, giliran dapatnya banyak, adil gitu ya. Ya, ini biasalah masyarakat kita. Baik, jadi kalau kita ingin menggunakan hukum waris Islam, disitulah kita mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Banyak orang pergi ke pengadilan ingin mendapatkan keadilan, tapi dapat keadilan atau tidak? Ya, ini. Kemudian yang ketiga, keuntungannya apa lagi? Dengan menggunakan hukum waris Islam, maka keluarga kita dan kita akan terhindar dari fitnah. Fitnah yang dimaksud apa? Pertengkaran dan perpecahan keluarga. Dan kita sudah menyaksikan ada tanah-tanah yang nggak bisa dipakai. Ya, artinya ya tanah sengketa orang bilang gitu ya. Biasanya sengketa antara siapa dengan siapa ya. Ya banyak sih yang bersengketa, tapi lebih banyak yang bersengketa adalah internal orang dalam sendiri, abangnya sama adiknya, ya, anaknya sama pamannya dan seterusnya. Itu bersengketa sehingga tanah itu tidak bisa digunakan. Akhirnya tidak ada manfaat yang didapatkan dan bisa juga menimbulkan mudarat baik untuk keluarganya ataupun untuk orang lain. Jadi kalau kita ingin keluar dari pertengkaran dan persengketaan, maka kita gunakan hukum waris Islam. Logikanya begini Pak, kalau kita nggak gunakan hukum waris Islam, pendapat siapa yang akan kita pakai untuk membagi harta warisan keluarga kita? Pendapat yang paling tua? Atau pendapat yang siapa nih? Ya, nggak pakai pengadilan ini, hasilnya nggak memuaskan, pergi lagi pengadilan sana, banding lagi, sini lagi, ini lagi. Ya, ujung-ujungnya di sini nggak puas, di sini nggak puas. Ya, dengan pendapat yang paling tua nggak puas dan lain sebagainya, maka bertengkarlah dan pecahlah. Lebaran tahun kemarin masih datang,
Lebaran tahun ini udah nggak datang lagi. Ya, kenapa? Karena hatinya sudah nggak bersatu lagi dengan kakaknya, hatinya nggak bersatu lagi dengan adiknya, ya, gara-gara pembagian waris yang tidak ada standarisasi hukumnya. Nah, dengan menggunakan hukum waris Islam, maka kita akan terhindar dari perpecahan tersebut. Memang ada sebagian orang yang mengatakan perpecahan itu ya karena 2:1, makanya jadi pada berantem. Ya, kalau memang itu benar yang dikatakan 2:1 itu adalah bagian daripada syariat Islam, dan syariat Islam itu sudah diketahui bersama oleh masyarakat dimanapun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa artinya? Tidak aku turunkan kecuali menjadi rahmat. Jadi rahmat itu apa, Pak? Jadi solusi kan? Jadi rahmat itu artinya apa? Membawa kedamaian kan? Jadi rahmat itu artinya apa? Menjawab kenyamanan kan? Dan menjawab tantangan-tantangan yang ada. Itu rahmatan lil alamin. Kalau kemudian ada yang menuding 2:1 pembagian waris itu sebagai penyebab pertengkaran, lantas di mana rahmatan lil alamin itu akan Anda posisikan? Atau sudah nggak berlaku lagi ayatnya? Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, 2:1 adalah rahmatan lil alamin, tidak mungkin menjadi penyebab pertengkaran. Ya. Nah, saya mengagendakan ya karena pasti akan menjadi pertanyaan. Ya, lalu kalau memang bukan itu yang menjadi sebab pertengkaran, penyebab pertengkarannya apa? Ya, saya agendakan dalam buku ini. Yang pertama adalah keserakahan yang tersembunyi pada individu masing-masing. Masing-masing kita ini punya keserakahan, walaupun kita nggak mau dituding serakah, betul kan? Kalau ada yang bilang kamu serakah, kita pasti akan menolak dan kita akan menjawab kamu tuh yang serakah. Ya, masing-masing menuding saudaranya serakah. Kenapa saya akan mengatakan masing-masing kita punya keserakahan? Saya buktikan. Kalau ada pembagian uang, Bapak ingin dapat yang banyak atau yang sedikit? Banyak kan ya? Ada yang mau dapat sedikit? Angkat tangan. Enggak ada, semuanya mau yang banyak. Kalau ada pembagian tanah, Bapak mau yang lebar atau yang sempit? Pasti yang lebar kan? Kalau ada pembagian jatah tanah, ada yang di pinggir jalan, depan jalan, ada yang di belakang, mau yang depan apa yang mau belakang? Depan. Kalau ada pembagian tanah, satu di Jakarta, satu di Tangerang, satu di Bekasi, Bapak mau yang di mana? Jakarta. Kalau gitu semua pilihannya ya. Nah, kalau semuanya pengen yang banyak, kalau semuanya pengen yang mahal, apa yang terjadi? Ya bertengkar. Itulah keserakahan yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, kenapa bertengkar? Kenapa banyak orang bertengkar dalam pembagian warisan? Karena kasus yang paling saya sering temui adalah penundaan pembagian warisan tersebut. Almarhum meninggal tahun berapa? Tahun 90 berapa ya? Jadi tahun meninggalnya saja sudah lupa. Tahun 90 berapa? Tahun 80 berapa ya? Sudah lupa juga. Masya Allah. Jadi dari tahun 80 sampai tahun 2000 belum dibagi sudah 20 tahun. Ya, dari tahun 90 sampai tahun 2000 belum dibagi sudah 10 tahun. Ya, itu akan menimbulkan banyak permasalahan. Dan permasalahan tersebut tidak ada penyelesaiannya. Ketika tidak ada penyelesaiannya, maka bertengkarlah masing-masing dari anggota keluarga. Maka dalam buku ini saya jelaskan, ya, jangan sampai ditunda, jangan sampai ditunda. Kemudian yang ketiga, kenapa bertengkar? Ya karena kebodohan, ya kebodohan masing-masing ahli waris. Kita tidak mengingkari pendidikan yang tinggi ya. Ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3 dalam komputer, dalam ekonomi, dalam politik. Tapi dalam hukum waris blank sama sekali. Ya, walaupun S3 dalam ilmu politik, walaupun S3 dalam ilmu ekonomi, tapi kalau tidak mengerti tentang hukum waris, apa yang terjadi? Ya, menggunakan ego sendiri-sendiri dan akhirnya bertengkar.
Yang keempat, kenapa bertengkar? Karena ada perasaan takut akan sesuatu yang tidak jelas. Apa maksudnya nih Pak? Yang sering saya temukan kasusnya adalah umpama masjid ini sebuah rumah warisan, dan biasanya yang tinggal di rumah warisan itu kalau suaminya meninggal adalah istrinya, atau kalau ayah dan ibunya sudah meninggal, yang tinggal di situ adalah si bontot, ya, yang paling kecil. Kalau akan dibagi warisan, kata si bontot, nanti saya mau tinggal di mana? Ketakutan kan ya? Ya mau tinggal di rumah lah, masa mau tinggal di mana? Nah, dia sudah ketakutan dulu. Tapi kan nggak sebesar ini, ya walaupun besar ini kan bukan punya sendiri, ya walaupun tidak besar tapi kan punya sendiri. Mana yang lebih merdeka? Ya, yang lebih merdeka adalah kita tinggal di rumah kita sendiri. Ya, jadi ketakutan-ketakutan itu sering muncul, dan ketika ketakutan maka muncul emosi. Ketika emosi, akal pikirannya tidak bisa bekerja dan akhirnya bertengkar. Yang kelima, kenapa bertengkar? Karena provokasi. Provokasi siapa? Provokasi setan. Tapi bukan kuntilanak setannya, ya, bukan juga gondro setannya. Ini adalah setan kepala hitam, ya. Itu bisa tetangga sendiri, bisa teman sendiri, bisa media sendiri. Karena di media kita itu Pak, ulama sudah nggak jadi rujukan. Yang jadi rujukan ya psikolog, ya sosiolog, gitu ya. Apa saja dihadirkan psikolog, apa saja dihadirkan sosiolog, seakan-akan mampu menyelesaikan segala permasalahan kehidupan ini. Ulama ya enggak dihadirkan. Paling-paling kalau ada masalah kunut baru dihadirkan, kalau ada masalah ibadah baru dihadirkan. Tapi kalau ada masalah sosial, ulama belakangan. Ya, masyarakat kita sudah tidak menjadikan ulama sebagai rujukan kehidupan mereka, akhirnya terprovokasi dan bertengkar. Kemudian yang keenam, kenapa bertengkar? Karena tipisnya keimanan masing-masing. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya dan mengatakan, Ustadz, boleh nggak saya membagi harta saya sekarang sebelum saya meninggal dunia? Alhamdulillah saya punya harta banyak, tapi anak saya juga banyak. Ya, saya khawatir nanti anak saya bertengkar kalau saya meninggal memperebutkan harta yang saya miliki. Kemudian saya bertanya, motivasi Bapak untuk membagi harta agar tidak bertengkar anak-anaknya nanti kalau Bapak meninggal? Iya. Kemudian saya bertanya lagi, apakah Bapak jamin kalau Bapak bagi sekarang ketika Bapak masih hidup nih, nanti setelah Bapak meninggal dunia anak Bapak tidak akan bertengkar memperebutkan harta Bapak? Bapak jamin? Berani jamin? Hah? Dia bingung jawabnya, ya. Terus gimana dong? Saya bingung. Ya, kalau saya bagi, nggak jamin juga sih nanti nggak bertengkar. Tapi kalau saya nggak bagi, saya khawatir juga mereka bertengkar. Terus gimana solusinya? Ya, karena tidak ada orang tua yang ingin anak-anaknya bertengkar memperebutkan harta pasca mereka meninggal dunia. Kemudian saya memberikan jawaban, kalau benar Bapak tidak ingin anak-anaknya bertengkar, ya, rukun, aman, damai, walaupun harta banyak, walaupun bagi-bagi harta, tidak bertengkar. Satu saja yang harus Bapak kerjakan sejak sekarang. Apa itu? Didik anak-anak Bapak dan Ibu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Didik anak-anak Bapak dan Ibu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk taat kepada hukum Allah dan Rasulnya. Kalau berhasil pendidikan itu, tidak akan pernah bertengkar. Saya jamin, Al-Quran menjamin, hadis Nabi juga menjamin, tidak akan pernah bertengkar. Tapi kalau pendidikannya tidak berhasil, ya tetap aja bertengkar juga. Ya, dulu ada kaum Aus, ada kaum Khazraj, ya. Kemudian mereka akan bertengkar. Lalu Nabi datang, saya masih hidup, kalian mau bertengkar? Gitu ya. Saya masih hidup, kalian mau bertengkar? Masih saja dakwah jahiliyah yang kalian kedepankan. Akhirnya mereka menyadari dan kemudian mereka menangis,
lalu tidak jadi bertengkar, dan setelah itu sudah tidak ada lagi pertengkaran bainal muhajirin wal ansor, bainal ansor wal ansor, bainal aus wal khazraj, ya, karena semuanya kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi inilah yang menjamin, Pak. Inilah yang menjamin, bukan dibagi-bagi. Dan saya bisa buktikan dari pengalaman yang sudah saya dapatkan, ya. Ini dibagi-bagi nih. Si fulana anaknya dibagi-bagi. Ketika bapaknya masih hidup, nggak bertengkar. Oke, terima kasih Pak. Gitu. Tapi ketika bapaknya meninggal, enak aja kamu dikasih banyak, saya nih sedikit. Ada nggak yang gitu? Nah, ya itu kan sudah bapak yang ngasih. Ya sana minta sama bapak di kuburan. Bapaknya sudah meninggal dunia, anaknya bicara seperti itu. Tetap saja akan bertengkar, ya. Jadi ini adalah hal yang penting, dan pertengkaran itu bukan karena 2-1, pertengkaran itu hanyalah karena 6 di antara faktor-faktor tersebut. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian saya menjelaskan dalam buku ini tentang hukum belajar hukum waris dan menerapkannya. Ini ada 2 dan hukumnya berbeda. Untuk belajar hukumnya fardu kifayah, sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Tapi untuk menerapkannya fardu ain. Setiap orang di antara kita yang meninggal dunia, harta warisnya wajib dibagi dengan hukum waris Islam. Ya. Tapi untuk belajarnya tidak begitu. Ya, untuk belajarnya fardu kifayah. Ya, kita tidak punya kesempatan, wah saya nggak punya kemampuan, ya nggak apa-apa. Tapi ketika ada pembagian waris, tetap harus kembali kepada hukum waris, kepada orang-orang yang mampu untuk memahami hal itulah, kemudian kita menjadikan mereka sebagai mediator. Ya. Kemudian kapan pembagian warisan itu dilakukan? Ya, pembagian warisan itu harus segera dilakukan karena pembagian warisan termasuk pengurusan jenazah. Ya, di sini ada nggak bagian pengurusan jenazah? Ngurus apanya, Pak? Ngurus apanya? Ngurus badannya. Iya, ngurus hartanya nggak? Enggak. Inilah yang dipahami oleh masyarakat kita di mana saja. Ya, mengurus jenazah itu baru dipahami 4 poin. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Kita anggap sudah selesai. Padahal jenazah itu apa sih? Jenazah itu orang mati. Ya. Orang mati dengan orang hidup ada persamaan, ada perbedaan. Ya, perbedaannya orang mati nggak nafas, orang hidup nafas. Tapi persamaannya orang hidup punya kehormatan, orang mati juga, atau kehormatannya hilang? Enggak, ya, tetap. Walaupun dia sudah meninggal, dia tetap dihormati. Ya, begitu juga orang hidup punya badan, punya harta. Ketika mati juga ada badannya, ada hartanya. Maka ketika Nabi SAW perintahkan untuk mengurus, la tuakhiru al janazata idza hadarat. Kalau ada orang yang meninggal dunia, segera diurus. Ada nggak di masyarakat kita? Pak RT, ayah saya meninggal dunia. Oh iya, besok dah saya urus. Besok diurus. Ya, maka warga akan marah itu, ya. Masa dikabari orang meninggal besok mau diurus? Oh ya udah, nanti kapan-kapan saya datang. Nggak mungkin lah, ya. Jadi ketika ada yang meninggal dunia, segera datang, segera diurus. Ya, itu makna daripada la tuakhiru al janazata idza hadarat. Namun kepengurusannya baru sebatas fisik, padahal jenazah itu termasuk juga hartanya. Dan untuk kepengurusan fisiknya ada penjelasan, untuk pengurusan harta ada penjelasan. Ya, untuk kepengurusan harta itu ada dalam penjelasan apa? Dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12. 4 kali diulang. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. Mim ba'di wasiyatin yuso biha audain. 4 kali itu diulang. 1, bayar utangnya.
itu mengurus jenazah Pak, bayar utangnya kalau ada. Tapi siapa yang nggak ada utang di antara kita, saya yakin semuanya punya utang. Yang nggak punya utang angkat tangan. Nggak ada. Oh, semuanya punya utang berarti. Ibu-ibu ada yang nggak punya utang? Nggak ada ya, semuanya punya utang. Kalau punya utang jangan diam-diam aja, harus dikasih tahu. Nih catatan utang saya, gitu ya. Sehingga kalau kita meninggal dunia, maka diurus. Ah, masa sih bayar utang ini bagian daripada mengurus jenazah? Saya buktikan Pak, jangan takut. Ya, Bapak pernah atau tidak diajarkan oleh guru-guru bahwasanya Nabi tidak mau menyolatkan jenazah yang belum bayar utang, padahal dia punya uang. Beliau katakan, sallu ala sahibikum, ente aja yang nyolatin. Aneh enggak? Sallu ala sahibikum, kan nyolatin urusan fisik ya, tapi Nabi nggak mau nyolatin gara-gara urusan harta. Ya, berarti mengurus jenazah itu tidak bisa dipisahkan antara fisiknya dan hartanya. Ya, fisiknya nggak jadi disolatin oleh Nabi gara-gara hartanya tidak diurus. Ya, dan untuk masalah hutang ini Islam betul-betul memberikan arahan kepada kita, jangan pernah diabaikan. Ya, walaupun Anda mati syahid, walaupun Anda tewas dalam peperangan fi sabilillah, ya, satu saja yang nggak bisa lepas dari Anda itu adalah hutang Anda. Dosa-dosa yang lain akan dihapuskan kalau Anda mati syahid, kecuali hutang. Jadi hutang harus diurus. Yang kedua, tunaikan wasiat jika benar. Nah, wasiat yang benar dan yang salah ini juga perlu dipahami Pak ya. Insya Allah buku ini lengkap, ada penjelasan tentang wasiatnya. Yang benar itu adalah wasiat-wasiat yang tidak diberikan kepada ahli waris. Dan kebanyakan masyarakat kita kalau berwasiat untuk istrinya, rumah ini untuk istri saya, ya, mobil ini untuk istri saya kalau saya meninggal dunia. Percuma. Jangan Bapak mewasiatkan seperti itu, karena wasiat itu akan batal demi hukum Islam. Ya, oh ini untuk anak saya yang paling tua, oh ini untuk anak saya yang perempuan, wasiatnya. Kalau saya meninggal, maka ini untuk anak saya, maka ini untuk istri saya. Itu akan batal demi hukum. Ya, justru itu yang nanti akan bikin pertengkaran di kalangan anak-anak Bapak sendiri. Ya, ini wasiat yang tidak benar, wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Nabi bersabda, la wasiyata li waris. Begitu juga wasiat yang tidak benar itu kalau diberikan lebih daripada sepertiga. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang entah kenapa ya, dia itu bencinya kepada saudaranya itu bukan main. Karena saya tahu ya, karena dia cerita gitu kan ya, saya nggak pengen harta saya ini didapati oleh adik saya. Saya nggak pengen harta saya ini kalau saya meninggal didapat oleh kakak saya. Saya pengen semuanya untuk anak saya. Dia punya anak satu laki, anak perempuan. Itu kan sebetulnya sudah aman gitu ya, sudah aman. Tapi Allah berkehendak lain. Ketika anaknya berusia 30 tahun, anaknya meninggal dunia yang laki-laki, tinggallah anak perempuan. Anak perempuan bisa nggak menguasai harta seluruhnya? Nggak bisa. Ya, akhirnya dia bingung bagaimana caranya. Nah, ini ya adalah satu hal yang perlu untuk kita jelaskan. Jadi nggak benar kalau wasiat itu semuanya dari harta. Wasiat itu nggak benar kalau kepada ahli waris. Kalau hutang sudah, wasiat sudah ditunaikan, barulah dibagi warisnya. Jangan membagi warisan sebelum wasiat ditunaikan. Jangan membagi warisan sebelum hutang dibayarkan. Sudah semua, sisanya bagi waris. Kalau habis bayar hutang, ya udah nggak ada warisan. Apa yang mau dibagi Pak ya? Nah, kemudian masih juga masyarakat bertanya, segera kapan Ustaz segeranya itu? Ini juga nggak ada penjelasan Pak, dalam buku-buku klasik nggak ada penjelasan. Ya, kalau ada yang pernah membaca buku klasik, ada nggak dalam buku klasik itu bagi waris harus dibagikan 1 bulan? Nggak ada. Ya,
Tapi kata-kata menyegerakan dari hadis tadi dan hadis yang lain itu sudah harus bisa kita pahami. Menyegerakan itu adalah menyelesaikan setelah halangan-halangannya hilang. Ya, saya contohkan, kita juga nggak bisa ngurus jenazah segera, Pak, kan ya? Umpamanya keluarga kita termasuk korban Air Asia, pesawatnya jatuh, nggak ditemukan kecuali setelah 1 bulan. Ketika pesawatnya jatuh dikabarkan semuanya tewas. Oh, saya ingin ngurus jenazah keluarga saya, bisa nggak? Ya nggak bisa, nggak ada jenazahnya. Ya, baru kemudian setelah 1 bulan ditemukan. Setelah 1 bulan kita urus, termasuk menunda atau tidak? Tidak. Kenapa? Ya karena memang ada halangan. Nah, begitu juga dengan menyegerakan pembagian waris ini setelah selesai masalah hutang, setelah selesai masalah wasiat, barulah kemudian warisan dibagikan. Memang tidak ada penjelasan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ya. Tapi kalau itu sudah segera diselesaikan, maka harus diselesaikan juga pembagian warisannya. Kenapa saya memberikan standarisasi 1 bulan? Ya, pertimbangannya adalah pertama, namanya kematian mesti ada kesedihan. Dan kalau kesedihan itu berkurang hari demi hari, ya. Dan Islam mengajarkan nggak boleh sedih lama-lama. Jangan dipelihara kesedihan itu. Segera diselesaikan, segera dihapuskan. Ya. Nah, kalau sudah kita pahami itu, pembagian warisan adalah salah satu faktor yang menghilangkan kesedihan. Logikanya sih sederhana. Ya, kita lagi nangis, ada yang bawain duit 10 juta. Nyengir kan? Nyengir ya. Lagi nangis bawain duit 10 juta, kalau ada banyak banget. Ya, nggak jadi nangis lagi tentu Pak ya. Nah, begitu juga dengan keluarga kita, sedih, kemudian ada pembagian warisan, maka itu akan mengurangi dan akan menghilangkan kesedihan yang ada. Ya. Ya, perhitungan 1 bulan ini ya karena untuk bayar utang mungkin perlu waktu, untuk bayar warisan atau wasiat juga perlu waktu. Ya, ini paling lambat. Walaupun saya di sini mengajarkan 1 bulan, tapi untuk pribadi saya praktekkan kurang dari 1 bulan. Ayah saya meninggal dunia, 2 pekan saya bagi warisan, selesai. Ibunda saya meninggal dunia, 2 pekan saya bagi, selesai. Sudah habis. Ya, plong, nggak ada masalah. Ya, jadi sebelum saya mengajarkan orang untuk segera, saya praktekkan dulu apa yang ingin saya ajarkan dan sudah selesai semuanya. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, mungkin ini saja karena waktunya tidak cukupi, masih ada mungkin 5 menit kalau diperkenankan. Kami mohon maaf untuk pertanyaan memang kita tidak bisa buka pada saat ini karena kalau untuk warisan ini pertanyaan tidak mungkin satu, pasti banyak. Tapi nanti kita akan adakan lagi insyaallah Ustaz ya, mohon maaf Ustaz ya, insyaallah. Mungkin untuk selanjutnya acara kami serahkan